Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Manusia terbagi menjadi dua golongan: manusia yang dicintai oleh Allah dan manusia yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Tentu kita selaku hamba yang beriman ingin menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sebab cinta Allah yang Al-Quran sering menyebut dengan rahmat, yang akan menjadikan kita manusia yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, baik kebahagiaan keselamatan dunia maupun kebahagiaan dan keselamatan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, siapa orang yang hidupnya dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, ciri orang yang dicintai atau dirahmati oleh Allah, hidupnya selalu dibimbing dengan hidayahnya. Orang yang hidupnya dibimbing dengan hidayah Allah, ucapannya akan selalu jujur, sikap perilakunya benar, akhlaknya karimah. Ketika dalam hatinya terbersit ingin berbuat dosa dan maksiat, maka diluruskan oleh Allah dengan hidayah itu, sehingga dia tidak terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami kepada kemaksiatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kami di sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha memberi. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah, doa ini dua yang kita minta kepada Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan. Kita minta agar hidayah yang sudah melekat di dalam kalbu kita jangan lepas, jangan hilang. Karena hidayah itu sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Yang kedua, wahab lana min ladunka rahmah, agar kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, ciri orang yang hidupnya dicintai oleh Allah, hidupnya yang pertama dibimbing oleh Allah. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-An'am 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah
akan mendapatkan hidayahnya, maka dia akan membuka dadanya untuk mempelajari dinul Islam. Inilah kehebatan orang yang dicintai oleh Allah, dibimbing dengan hidayahnya, sehingga orang yang hidupnya dibimbing dengan hidayah Allah, dibuka dadanya oleh Allah sehingga dia mau mempelajari agama Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang di dalam menjalani hidup acuannya Al-Quran dan Sunnah, insya Allah hidupnya terarah, hidupnya akan menjadi benar karena mengikuti tuntunan Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ciri orang yang dicintai oleh Allah matinya husnul khotimah, dan ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, begitu indahnya orang yang mati husnul khotimah. Ruhnya bahagia, ruhnya tersenyum karena disambut oleh malaikat-malaikat Allah untuk menghibur dengan berkata, Allah takhafu, jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan bersusah hati. Kemudian malaikat menyampaikan kabar gembira akan surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diceritakan, ketika dihibur oleh malaikat-malaikat Allah dijanjikan dengan surga, ruh itu berkata, qaddimuni, 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 segera aku dikubur, segera aku dikubur. Kenapa? Karena ruh sudah nggak sabar lagi, pengen menikmati apa yang dijanjikan oleh malaikat, pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya ruh orang kafir yang mati su'ul khotimah, ruh itu berkata sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ketika datang kematian kepada ruhnya orang-orang kafir, orang yang mati su'ul khotimah, mereka berkata, Rabbirji'un, ya Tuhan kembalikan aku, hidupkan aku sebentar saja. Seandainya engkau menghidupkan aku sebentar saja, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, saya akan melaksanakan amal soleh yang pernah aku tinggalkan waktu hidup. Tapi kata Allah, penyesalan itu sudah tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya lagi. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, kemudian ciri orang yang hidupnya dicintai oleh Allah, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, dan ini termaktub di dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri,
Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran jangan kita putus asa terhadap rahmat Allah. Dosa kita begitu banyak, kesalahan kita begitu banyak, tapi rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih banyak. Ampunan Allah tidak terhingga. Maka bertobatlah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia menghadap Allah, dosa kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.